Pelarangan FPI didasarkan surat keputusan bersama 6 kementerian dan lembaga negara. Anggaran dasar FPI yang bertentangan dengan Undang-Undang Ormas serta keterlibatan mantan anggotanya dengan terorisme adalah 2 dari 6 alasan pemerintah melarang FPI. Penurunan atribut FPI dilakukan aparat keamanan, termasuk di Sekretariat Pusat di kawasan Petamburan, Jakarta. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada. Anggota FPI merespon pelarangan dan berencana menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Gugatan sedang dipersiapkan sesuai arahan Rizik Syihab. Habib Rizik bilang gini, tolong kita persiapkan langkah-langkah hukum, gugat PT-UN. Kalau misalnya nanti format resmi dari pemerintah yang terkait dengan pembubaran itu sudah jelas, kita akan mengajukan gugatan PT-UN. Sejak 30 Desember 2020, bagi warga yang menemukan simbol atau atribut FPI masih terpasang dan beredar, bisa melapor ke aparat keamanan terdekat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ada 6 alasan pemerintah melarang FPI dan lebih jelasnya akan kita tanyakan langsung kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyari atau Profesor Edi Hiyari. Selamat sore, Prof. Edi. Selamat sore, Cindy. Baik, Prof. Edi, ini kemarin setelah pemerintah secara resmi melarang semua kegiatan FPI muncul pro dan kontra. Banyak juga yang menanyakan alasan pelarangan aktivitas FPI oleh pemerintah yang disebut ada SKT atau surat SKT-nya itu terdaftar sejak Juni 2019 dan kemudian FPI tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Itu menjadi alasan untuk melarang semua kegiatan FPI. Yang ditanyakan oleh sejumlah pihak adalah pelanggaran itu dilakukan hanya oleh individu atau oknum-oknum dari bagian FPI atau oleh organisasi atas nama FPI itu, Prof? Ya, itu sebetulnya tidak. Ya, pepatah mengatakan sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Saya kasih contoh konkret saja. Kalau mereka melakukan sweeping, mereka melakukan razia, mereka melakukan tindakan main hakim sendiri. Apa itu bisa dikatakan ulah perorangan? Doesn't make sense, nggak masuk di akal sehat. Sudah pasti itu adalah tindakan secara organisatoris. Apalagi kalau ketika mereka melakukan razia, itu kan mereka membawa segala atribut dan simbol. Nah, itu sebetulnya fakta yang tidak terbantahkan. Itu nggak usah orang hukum yang bicara, orang awam saja, anak kecil saja di pinggir jalan tahu itu. Ya, jadi itu sudah jelas bahwa tindakan secara organisatoris. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam melakukan tindak pidana umum, itu ada 206 kasus. 101 kasus sudah berkekuatan hukum tetap. Ketika mereka melakukan razia, mereka melakukan sweeping, mereka melakukan tindakan main hakim sendiri. Saya mau tanya, itu meresahkan masyarakat atau tidak? Itu mengganggu keamanan ketertiban atau tidak? Tolong dijawab itu. Ya, itu kan perbuatan yang melanggar hukum. Paling tidak perbuatan main hakim sendiri itu dia terkena 3 ketentuan. Ada pasal 170 KUHP, ada pasal 351, ada pasal 406. Dan itu tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah oknum. Baik, Prof, saya menanyakan ini karena ada pendapat yang menyatakan jika memang ada pengurus atau anggota FPI yang diduga terlibat tindak pidana, misalnya ujaran kebencian, kemudian hasutan, ada kekerasan berdasarkan agama, seharusnya yang diusut adalah kasusnya secara hukum, bukan dibubarkan organisasinya. Bagaimana Anda menjawab tanggapan ini? Begini, ingat ya, perhatikan bunyi SKB itu. Bunyi SKB itu adalah pelarangan kegiatan Front Pembela Islam beserta penggunaan segala macam simbol dan atribut.
Mengapa bunyi SK-nya bukan pembubaran? Ya. Pemerintah menganggap ketika SKT itu tidak diperpanjang, maka dengan sendirinya dia sudah tidak lagi sebagai suatu organisasi. Karena itu dalam diktum maupun dalam konsideran SKB itu dikatakan secara de jure dia bubar. Ya. Oke? Nah, kalau secara de jure dia bubar, maka dia itu adalah perkumpulan biasa. Perkumpulan biasa itu ketika kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2014, maka perkumpulan yang tidak punya SKT itu dia sah. Tetapi bukan berarti dia seenak perut. Dia bisa dibubarkan apabila melakukan tindakan-tindakan yang satu, meresahkan masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban, kemudian juga melanggar hukum. Kira-kira seperti itu sih. Ada juga kemudian saya mengutip pernyataan juga dari Komnas HAM, Prof. Edi, yang menyatakan bahwa pelarangan FPI tanpa ada proses pengadilan, tanpa ada mekanisme teguran dan juga pemeriksaan di pengadilan tidak dapat dibenarkan. Ya, apa yang bisa begini. dijawab soal itu? Oke, begini, itu debatable, ya. Orang hukum kalau berdebat, 2 orang itu bisa 3, bisa 10 pendapat. Ketika orang melihat dalam konteks HAM, ya, dalam konteks hak asasi manusia, bahwa memang yang namanya kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan maupun dengan lisan maupun tulisan itu dijamin oleh konstitusi. Tetapi itu bukan pasal-pasal yang keberlakuannya tidak dapat dibatasi dalam hal apapun. Saya kira putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2014 yang berkaitan dengan perkumpulan itu sudah jelas bahwa ya keberadaannya sah, tetapi dia bisa dibubarkan apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar keamanan, ketertiban, dan melanggar hukum. Oleh karena itu, kalau saya memandang surat keputusan bersama ini adalah dalam konteks administrasi. Memang pelarangan terhadap suatu organisasi kemasyarakatan atau suatu perkumpulan dapat saja melalui putusan pengadilan. Tetapi itu bukan satu-satunya cara. Sekali lagi, itu bukan satu-satunya cara. Bahwa dari teman-teman aktivis HAM berpendapat demikian, ya no problem. Namanya perbedaan pendapat itu kan sunatullah. Namanya perbedaan pendapat itu kan hal yang menambah wawasan. Tetapi pemerintah pun punya landasan yang kuat bahwa ini adalah suatu tindakan administrasi. Itu sebabnya ketika kita melihat di dalam berbagai ketentuan atau ada 6 pasal dalam SKB itu dikatakan bahwa kalau melanggar diktum ketiga itu, maka polisi harus mengambil tindakan tegas. Jadi tidak langsung diterapkan sanksinya, dan memang namanya surat keputusan itu tidak boleh ada sanksi pidana. Dia berubah menjadi sanksi pidana apabila ya aparat penegak hukum sudah memberi peringatan, tetapi kemudian itu tidak diandahkan, maka saya pastikan memenuhi unsur pasal 216 KUHP. Pasal 216 KUHP itu berada dalam bab kejahatan terhadap penguasa umum. Dalam 216 itu barang siapa yang tidak mentaati perintah penguasa, aparat yang berwenang, dan seterusnya, ada ancaman pidananya. Nah, tadi juga di dalam Undang-Undang Ormas, Prof. Edi, ada sanksi administratif yang terdiri dari peringatan tertulis 1, 2, 3. Kemudian ada penghentian bantuan atau hibah, penghentian sementara kegiatan dan juga aktivitas, serta pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Di sini tidak tertulis ada pelarangan penggunaan atribut ataupun simbol-simbol. Mbak Cindy, kita tidak melakukan mekanisme itu. Mengapa kita tidak melakukan mekanisme itu? Karena sejak tanggal 21 Juni 2019, secara de jure dia sudah bubar. Jadi ngapain kita melakukan tindakan-tindakan koreksi seperti itu? Ya kan, itu justru kalau di satu sisi kita menganggap dia sudah bubar secara de jure, tetapi di sisi lain kita memberikan teguran, itu namanya contradictio interminis. Itu namanya logika jungkir balik. Di satu sisi kita menganggap dia tidak ada, tapi kita memberikan teguran, kan salah itu. Itu logika, nggak masuk dalam logika hukum seperti itu. Karena dia tidak terdaftar,
atau tidak diperpanjang, maka secara de jure dia sudah bubar, sudah tidak ada. Namun pada kenyataannya dia melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, yang mengganggu keamanan dan ketertiban, ya, yang juga kemudian dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Oke. Secara de jure sudah dinyatakan bubar, jadi tidak perlu ada peringatan tertulis, tidak Betul. perlu ada Betul sekali. mekanisme peradilan untuk bisa Ya. membuktikan itu. Iya. Oke, baik. Ini kan sudah dinyatakan de jure sejak tahun 2019 di bulan Juni, tapi kemudian kemarin ada pengumuman yang dihadiri oleh 6 pejabat kementerian dan juga setingkat menteri, Prof. Edi. Kenapa Ya. menunggu waktu cukup lama? Padahal dari 2019 sudah dinyatakan de jure adalah bubar. Apakah menunggu momentum tertentu untuk bisa mengumumkan itu pelarangan aktivitas ini kan FPI? proses, Mbak. Sekali lagi ini proses. Bukan tiba-tiba bangun pagi lalu bilang ini kita mau melarang FPI, tidak. Kita melihat selama 1,5 tahun, kita melihat selama 18 bulan ini, oh ternyata ya dia masih tetap melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan dan kemudian mengganggu keamanan dan ketertiban. Sehingga memang pada titik tertentu kita menyatakan itu segala macam kegiatan terlarang, termasuk penggunaan atribut dan simbol. Tidak ada momentum yang kemudian dimanfaatkan untuk bisa mengumumkan itu, Prof. Edi? Ya itu saya katakan ya kita melihat eskalasi pelanggaran yang dilakukan belakangan ini. Karena apapun peristiwa tanggal 13 November, mulai dari tanggal 10 November, 13 November, itu kan tidak dapat dinafikan begitu saja. Sekarang saya berbalik bertanya, seperti penjemputan yang kemudian itu merugikan banyak orang. Orang mau berangkat, kemudian tidak bisa, lalu kemudian jalanan macet dan lain sebagainya, melanggar protokol kesehatan, melakukan kerumunan dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Dan jangan mengatakan oknum. Oke. Tidak boleh mengatasnamakan oknum karena di situ secara kelembagaan ya yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Itu kasat mata. Oke. Ya. Baik. Pada perkembangan terkininya, Prof. Edi, FPI akan berganti nama. Yang kemudian dapat ditarik dari peristiwa itu berganti nama adalah bagaimana kontrol terhadap organisasi ini karena ideologinya masih tetap ada, hanya berganti baju saja dengan berganti nama. Bagaimana dari pemerintah mengawasi ini? Ya, sekali lagi, alasan mengapa dia dilarang, kegiatannya dilarang, mengapa penggunaan atribut dan simbol itu dilarang, itu bisa dilihat pada konsideran. Ya, konsideran misalnya ya, dalam poin B, mengapa SKT-nya tidak diperpanjang? Oh, SKT-nya tidak diperpanjang karena anggaran dasar anggaran rumah tangga dia ada yang bertentangan dengan undang-undang ormas. Oke. Kalau katakanlah mereka melakukan reinkarnasi, apapun namanya, terserah FPI itu mau dikasih kepanjangan apa, silahkan ya. Tetapi kemudian kita akan melihat kalau mereka melakukan aktivitas yang melanggar hukum, mengganggu keamanan dan ketertiban, saya pastikan akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Oke, akan ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum. Selain FPI, Prof. Edi, apakah ada lagi ormas-ormas yang kemudian akan dilarang untuk aktivitas dan juga segala kegiatannya seperti yang dilakukan terhadap FPI? Ya, saya sampai dengan saat ini baru FPI, Mbak. Baru FPI. Jadi Ya. belum ada ormas-ormas lain yang melakukan tindakan yang serupa, kemudian diberikan sanksi yang sama dengan FPI, belum ada? Sampai dengan saat ini belum. Oke, rencana FPI untuk mengajukan gugatan melalui PT UN bagaimana, Prof? Oh, itu pemerintah santai. Kenapa pemerintah santai? Karena kami sudah sangat siap. Oke. Nah, kalau nggak siap kan pasti deg-degan gitu ya. Kita santai karena apa? Sudah sangat siap. Dengan Sudah sangat siap. segala macam argumentasi yang nanti akan kita hadapi di Pengadilan Tata Usaha Negara dan nanti kita masuk pada pembuktian ya. Jadi mempersilakan juga untuk mengambil langkah hukum itu Oh ya? silakan, justru Prof. itu Edi. lebih baik. Baik. Justru kita hargai ya. Jadi dikatakan oleh si Rizik itu bahwa harus dipelajari dan kita mengambil langkah hukum. Nah itu yang benar. Ya. Jadi dan kita ya saya katakan pemerintah tidak siap tapi sangat siap.
Jadi kita santai, karena kalau sudah sangat siap itu kan santai saja kita menghadapinya. Baik, terima kasih Prof. Edi Hiari yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik dan juga kritikan-kritikan terkait dengan keputusan pemerintah untuk melarang aktivitas dari Front Pembela Islam yang diumumkan 30 Desember kemarin. Terima kasih Prof. Edi telah bergabung bersama kami. Terima kasih Cindy.